memujimu, oh, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, oh, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru, minggu yang baru. Berkat-berkat Tuhan yang baru, untuk segala sesuatu yang baru yang boleh kami alami hari ini dan seterusnya. Oh Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala keberadaan hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah ditinggikan, dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Percaya Engkau hadir dan memberkati kami semua. Waktunya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman ini tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik oleh seluruh umat-umat-Mu, dan kami semua dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Di nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan? Luar biasa. Dia tetap pribadi yang luar biasa ya, tidak ada yang dapat menandinginya. Dia adalah satu-satunya. Dia adalah Bapa yang senantiasa mengasihi kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu tema hari ini, yaitu hidup karena apa? Percaya. Ya, saya yakin bahwa kalau kita bisa melewati hari-hari hidup kita, ya, saya tahu bahwa tidak ada hal yang mudah untuk kita lewati, kita lalui dalam hidup ini. Selalu ada pergumulan, selalu ada persoalan, selalu ada masalah yang kita hadapi. Namun Bapa yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia adalah pribadi yang setia, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kita semua. Saya yakin bahwa kalau kita bisa ada hari ini, itu karena kita punya Bapa yang sangat baik. Bapa yang begitu dekat, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin secara kasat mata tidak kelihatan pribadinya, tetapi karyanya, kuasanya, penyertaannya, pertolongannya begitu nyata di dalam kehidupan kita. Dia yang mengerjakan segala yang baik di dalam seluruh hidup kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita diajar untuk ayo tetap hidup ya di dalam Kristus dan mempercayai sepenuhnya janji-janji Tuhan yang telah disampaikan melalui apa? Melalui Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar satu tema ini, yaitu hidup karena percaya. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, ya, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Kebenaran yang begitu hebat, yang membuat dia tetap berdiri teguh, yang membuat dia tetap melihat Tuhan yang dahsyat, melihat pertolongan Tuhan yang hebat. Oleh karena apa? Kepercayaannya kepada Sang Pemilik hidup. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hal yang bisa saja membuat dia mengalami hal-hal yang buruk, hari-hari yang buruk dalam hidupnya. Ya, tidak mudah ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia memutuskan untuk memberitakan kabar baik. Itu tidaklah mudah bagi dia. Ya, ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh karena pemberitaan kabar baik itu. Ya, dia berkali-kali ditangkap, berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Ya, banyak kejadian yang menyakitkan dalam hidupnya. Namun dia berkata ini adalah satu kebenaran bahwa kami hidup ya hanya karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Ya. Bukan karena melihat. Begitu juga yang disampaikan oleh Yesus kepada Thomas di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas yang dimaksud, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Namun yang paling penting adalah dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan percaya? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah meyakini atau menganggap benar adanya sesuatu atau kabar atau berita dan lain-lain. Yang kedua adalah menaruh kepercayaan, menyerahkan sesuatu dengan penuh keyakinan. Nah, sementara iman Kristen berkata bahwa percaya itu adalah beriman. Ya, contohnya kita percaya bahwa beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus yang telah menebus dosa kita. Yesus yang telah mengangkat kehidupan kita dari kegelapan kepada satu kehidupan yang luar biasa di dalam Dia. Dan itu kita percayai. Semua hal yang Yesus kerjakan di dunia ini, itu yang kita percayai sebagai kebenaran dan terbukti. Ya. Jadi meyakini atau menganggap benar adanya sesuatu atau kabar. Ya, ketika kita dengar kabar, kita lihat videonya, oh ternyata benar. Ya, terjadi demo di Jakarta, terjadi pembakaran gedung DPR di Makassar dan lain sebagainya. Ya, kita dengar dan kita percaya itu terjadi. Ya, menaruh kepercayaan, menyerahkan sesuatu. Ya, jadi pada waktu saya mempercayakan anak-anak atau tim musik ini untuk memainkan musik, ya, saya meyakini mereka mampu mengerjakannya, meskipun masih dalam proses pembelajaran. Tapi saya sebagai pemimpin, saya belajar untuk mempercayai mereka. Belajar untuk terus memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat melakukan dengan baik. Ya.
Jadi mempercayai. Menyerahkan sesuatu dengan penuh keyakinan. Ya, ketika saya percaya kepada Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, ya, maka saya tidak akan meragukan. Karena saya sudah yakin, sudah tahu, pasti akan terselesaikan, pasti akan dikerjakan, pasti akan dilakukan. Jadi kepercayaan itu yang kemudian saya punya, yang saya miliki. Ya, saya tidak akan meragukan karena kenapa? Saya kenal ya Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya. Bagaimana kualitas hidupnya, potensi yang ada di dalam diri kita semua. Saya kenal. Sehingga apa? Mempercayakan satu pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengertian daripada kata percaya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, hidup karena percaya adalah hidup dengan iman. Jadi kalau kita bicara tentang percaya, maka kita akan bicara tentang beriman. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Waktu kita bicara percaya, maka kita bicara tentang iman. Waktu kita bicara tentang iman, maka kita bicara tentang percaya. Jadi dua kata ini yang tidak bisa dipisahkan. Artinya sama. Hidup dengan iman bukan dengan apa? Penglihatan duniawi. Dunia mengajarkan lihat dulu, baru percaya. Ya. Itu ajaran dunia. Karena bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak melihat sesuatu. Tidak melihat kejadian, tidak melihat peristiwa. Dan ini adalah ajaran dunia. Dan perasa ini merujuk pada prinsip umum. Ya. Prinsip umum yang menekankan pentingnya bukti nyata atau pengamatan langsung sebelum meyakini sesuatu. Sebuah pandangan yang umum dalam pemikiran skeptis atau rasional. Dan itu biasa. Jadi kalaupun dunia mengajarkan bahwa lihat dulu baru percaya, itu memang demikian. Ya. Nah lucunya masih banyak orang Kristen juga demikian memiliki perspektif yang sama. Yang seperti ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Padahal sesungguhnya kita telah dipindahkan dari dunia yang berbeda. Pada waktu kita menjadi murid Kristus, maka kita dipisahkan. Meskipun kita masih ada di dalam dunia. Tetapi hidup kita, cara hidup kita, cara kita berpikir, cara kita menanggapi segala sesuatunya, itu belajar dari pikiran Allah. Sehingga semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang positif. Sesuatu yang menyenangkan orang lain. Sesuatu yang membuat orang lain terberkati. Ya, kenapa? Karena semua yang kita dapatkan itu lahir dari Allah. Mengalir atas hidup kita. Dan otomatis semua yang kita kerjakan itu juga adalah semua yang datangnya dari Bapa di sorga. Ya, jadi kata dunia demikian. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Kepada ini yang dimaksudnya adalah Thomas. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, tidak percaya. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh dunia tadi. Apa yang diajarkan oleh dunia tadi. Padahal Thomas sudah bersama-sama dengan Yesus. Thomas telah menjadi murid Yesus, tetapi konsep pemikirannya, perspektifnya masih sama dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Jadi tidak menjamin kalau kita menjadi orang Kristen lalu kemudian sudah betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Allah, belum tentu. Ya, kadang kita masih sedikit-sedikit, udahlah sedikit aja. Ya, sana dikit, ya. Roh Kudus sudah ingatkan, jangan. Ya. Tapi kayaknya enak, sedikit lagi ke sana, ya. Semakin ke pinggir, ujung-ujungnya jatuh bangun aku mengejarmu. Jatuh, saudara. Kenapa? Karena sudah mengabaikan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Dan Thomas adalah salah satu
contoh yang konkret. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Thomas, semua kita juga kalau tidak bersungguh-sungguh, ya bisa saja masih sama seperti si Thomas ini. Padahal setiap hari udah dikotbain, ya. Waktu datang masalah, ingat dunia. Ingat pertolongan yang cepat, bukan datang kepada Tuhan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi. Bahwa Thomas tidak percaya. Kalau dia tidak mencucukkan jarinya, tangannya, ya, ke bekas paku yang ada di tangan Yesus dan juga di lambungnya Yesus, yang akan percaya. Ya. Dan kalau kita baca seterusnya, Yohanes pasal 20 ini, ayat selanjutnya menjelaskan. Setelah 8 hari kemudian, di rumah yang sama, di tempat yang sama, dalam keadaan yang terkunci, Yesus datang menampakkan diri kembali kepada mereka. Dan disitulah Thomas melihat dengan mata kepalanya. Makanya dia berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Dia melihat dengan mata kepalanya bahwa benar Yesus itu telah bangkit. Yesus itu telah hidup. Dan ada buktinya. Dia bisa memasukkan jarinya ke lubang yang ada di tangan Yesus. Dia bisa memasukkan tangannya ke lambung Yesus yang ditombak. Ya. Dan itu adalah nyata. Makanya dia akhirnya mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. Makanya di ayat yang ke-29 tadi, karena engkau sudah melihat, ya. Tetapi Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, ini yang diajarkan kepada kita. Ini yang Yesus ajarkan. Nah, kekristenan itu mengajarkan hal yang demikian. Bahwa Allah mengajarkan kita untuk apa? Percaya terlebih dahulu. Meski belum melihat hasilnya. Mau sampai kapan, Pak? Saya nggak tahu. Tuhan yang atur semuanya. Pada waktu kita tekun cari Dia. Pada waktu kita bersungguh-sungguh mencari Dia. Ya, saya yakin Alkitab katakan dalam pengkhotbah bahwa Tuhan bekerja indah pada waktunya. Kalaupun tahun ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Kalaupun hari ini belum mengalami mujizat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalaupun hari ini pendapatannya masih kiri kanan, tetap percaya. Yang penting gak kelaparan, amin. Ya, kalau satu hari itu masih bisa makan, itu udah luar biasa. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kayaknya udah cukup, dah capek kali rasanya makan tempe tahu. Udah sakit kali hatiku. Lalu membandingkan si A dan si B. Ada seorang kawan, saudara. Dia bilang, saya sudah tak mau lagi bersentuhan dengan singkong. Rupanya singkong itu enggak hanya di Talaut aja. Enggak hanya di Batam. Di Singapura ada singkong kemarin kami ketemu. Ya, waktu jalan-jalan, ada singkong rupanya di sini. Ternyata dia tidak hanya tinggal di Talaut, di Sangir sana. Di Sidumpuan sana. Tapi ternyata dia ada juga di Singapura. Haleluya. Yang penting masih bisa makan, masih bisa minum. Dah, itu pemeliharaan Allah atas hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan berkat yang lebih, berarti memang sudah waktunya Tuhan percayakan berkatnya lebih untuk kita. Ya, selama cukup untuk satu hari, makanya Alkitab katakan cukup satu hari untuk hari itu ya cukupkanlah. Ya, karena besok ada lagi yang lain, ada kesusahannya, ada berkatnya, ada cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan dulu pikirkan ini bagaimana nanti hasilnya. Ya, enggak usah dulu, kerjakan aja dulu. Ya. Mujizat Tuhan akan terjadi pada waktu kita mulai melangkah. Ya. Enggak harus berpikir, wah nanti yang saya dapat ini berapa. Yang saya dapat ini seperti apa. Ya, saudara. Kita diajarkan untuk percaya meskipun belum memiliki. Percaya meskipun belum mendapatkan. Percaya meskipun hasilnya belum kita lihat. Belum kita terima. Belum masuk di dalam rekening kita. Haleluya. Praise the Lord. Tetap percaya.
Nah, Allah mengajarkan kita demikian. Makanya saya yakin bahwa semua orang yang lahir dari Allah, Alkitab katakan, mereka tidak hanya menjadi anak Allah, tetapi mereka juga akan menerima, mewarisi semua perjanjian Bapa itu. Nah, bagaimana supaya hal itu terjadi? Dimulai daripada percaya kepada Dia, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan. Ya, Pak, sulit, hari-hari ini sulit. Ya, ada yang berkata 2026 lagi makin sulit lagi. Setiap hari itu tetap sulit, Bapak Ibu. Ya, sulit. Ya. Tetapi waktu kita menjadikan Yesus yang terutama, ya. Matius pasal 3, pasal 6, ya. Ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Waktu kita cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Masalah baju, masalah minum, masalah makan, Tuhan tambahkan. Ya. Daud berkata, dari muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat anak-anaknya meminta. Tidak ada. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oleh sebab itu belajar untuk percaya meskipun doa kita belum terjawab hari ini. Contoh Abraham, percaya janji Tuhan meski belum melihat keturunan. Ya, di dalam Roma pasal 21 sampai dengan 24. Ya. Jadi kepercayaan Abraham itu diakui sebagai kebenaran. Kenapa? Karena dia percaya kepada janji Tuhan. Meskipun waktu itu Sarah belum mengandung, tapi dia tetap percaya. Dia tahu bahwa Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang setia. Apapun keadaannya, dia akan tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan kepercayaan Abraham itu Tuhan perhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Dan ayat selanjutnya sampai 24 itu dikatakan bahwa hal itu tidak hanya berlaku untuk Abraham, tetapi berlaku untuk semua keturunan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pada waktu kita percaya juga, maka kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, itu juga diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Jadi tidak hanya untuk Abraham, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari apa? Pengharapan kita. Bukan sekedar reaksi terhadap apa yang terlihat. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman merupakan dasar, fondasi untuk kehidupan kita bersama dengan Yesus. Untuk mengalami kehidupan yang lebih baik, mengalami kehidupan yang berkenan kepada Allah. Semua dimulai dengan yang namanya iman kepada Yesus. Ya. Jadi iman adalah dasar pengharapan kita. Bukan sekedar reaksi terhadap apa yang terlihat. Jadi yang kedua adalah percaya membawa kemenangan atas keraguan. Keraguan muncul karena kita melihat keadaan sekitar kita. Jadi dunia mengajarkan lihat dulu baru percaya. Tetapi ada juga ketika melihat mengalami ketakutan. Ya. Waktu kita dengar, lihat di media, lihat di YouTube bahwa Jakarta sedang demo, kita percaya bahwa sedang terjadi demo. Tetapi lalu kemudian mulai mengalami yang namanya ketakutan. Kalau seandainya itu terjadi di Batam. Ya, apa yang respon kita itu seperti apa kira-kira? Terjadi pencerahan dan banyak hal yang sangat tidak baik yang mereka lakukan. Nah, saudara, percaya akan membawa kita kepada kemenangan atas keraguan. Jadi sekali lagi keraguan muncul karena kita melihat keadaan sekitar kita. Contohnya dalam firman Tuhan itu 12 pengintai. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 dan 33. Coba kita lihat Bilangan. Jadi Musa menyuruh
12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Sebelum mereka sampai di sana, Tuhan menjanjikan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya. Maka dari itu dari 12 suku Israel dipilihlah satu orang tiap-tiap suku mewakili sukunya masing-masing. Maka pergilah 12 orang. Ya. Dikatakan ayat yang ke-31 dan 33, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33, juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Jadi hasil yang didapatkan dari 12 pengintai, ya, yang 10 pengintai sama-sama sepakat percaya bahwa mereka tidak akan sanggup. Memang betul tanah itu penuh susu dan madu, itu benar. Tetapi jadi persoalan adalah di sana ada orang-orang raksasa yang mendiami tanah Kanaan itu. Ya. Ada banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang terlatih, ya. Mereka memandang diri mereka sama seperti belalang yang tidak ada apa-apanya. Ya. Mereka lupa bahwa Allah telah menyertai mereka melewati banyak hal dalam hidup mereka. Dalam peperangan, semua kelaparan, semua Tuhan pelihara. Pada waktu mereka berjalan di padang gurun, di waktu siang Tuhan kasih tiang awan. Pada waktu malam dikasih tiang api. Jadi kurang apa lagi penyertaan Allah. Tapi pada waktu mereka melihat bahwa orang-orang yang ada di sana adalah keturunan-keturunan raksasa, mereka mulai takut, ya. Mereka mulai tidak percaya apakah Tuhan masih menyertai. Ya. Jadi 10 orang memiliki perspektif keyakinan yang sama bahwa mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang raksasa yang mendiami tanah Kanaan. Nah, berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka katakan bahwa kita pasti akan menang, kita pasti akan dimampukan untuk menghadapi atau melawan mereka. Ya. Tapi apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan, mereka justru dilempari oleh bangsa Israel karena mereka kesal, mereka kecewa. Ya, bahwa mereka tidak sama pemikiran, pendapat seperti yang 10. Jadi ada 2 perbedaan di sana, ya. Yang 10 mereka berpikir secara duniawi, ya. Memang betul kenyataannya ada musuh. Ada orang-orang yang hebat, orang-orang raksasa ada di sana. Tetapi Yosua dan Kaleb berusaha untuk berbicara dari pihak Tuhan bahwa mereka percaya ada pribadi yang menyertai. Ada pribadi yang dahsyat yang menyertai dan memampukan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Mereka tetap sampaikan kebenaran. Nah, kadang-kadang saudara, kebenaran itu sangat sulit untuk diterima. Ya. Kebenaran itu justru akan dimusuhi oleh banyak orang yang tidak menerimanya. Kebenaran itu justru ditekan, dihambat. Ya, tetapi ingat bahwa kalau itu kebenaran, maka dia akan terus berkembang. Semakin dihambat akan semakin berkembang. Semakin dihambat akan semakin merambat kemana-mana. Ya. Jadi berita busuk, kabar busuk itu justru sangat mudah diterima, diresponi dan dipercayai. Sama seperti ketika si ular menjumpai si Hawa. Tuhan katakan bahwa awalnya semua, ya, buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan coba kamu makan. Ya, karena pada waktu kau menyentuhnya saja, kau akan mati.
Berbeda. Si ular datang, dia putar balikkan kebenaran itu. Ya, sampai akhirnya yang kebenaran tidak dipercayai. Si Hawa memilih berita atau kabar busuk dipercayai dan akhirnya mereka lakukan apa yang dikatakan oleh si ular. Nah sekarang dunia itu sekarang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Hal-hal yang busuk, hal-hal yang kotor itu mudah diterima dan dipercayai ketimbang kebenaran. Ya. Itu contoh yang pertama. Ya. Dalam Bilangan pasal 31 ayat 13 ayat 31 sampai 33 tadi. Nah, yang kedua adalah Petrus dalam Matius pasal 14 ayat 29 dan 30. Petrus berjalan di atas air saat ia percaya pada Yesus. Waktu dia percaya bahwa itu adalah Yesus yang memanggil dia, dia mulai berjalan di atas air. Dia yakin sekali. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika ia mulai fokus kepada badai, ya, yang terjadi adalah tenggelam. Jadi dia nggak nyampe dengan Yesus karena dia sudah tenggelam. Jadi waktu kita percaya bahwa Tuhan berkata, aku menyertai engkau, percaya habis ya, percaya sepenuhnya. Aku Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan engkau, percaya sepenuhnya. Apakah tidak mengalami musibah? Ya pasti akan mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi ingat, penyertaan Allah akan terus berlaku kepada setiap orang yang percaya. Ya. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Berita-berita busuk, kabar-kabar yang tidak membangun. Jangan fokus di sana. Jangan fokuskan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang demikian. Karena justru akan membuat kita mengalami ketakutan. Iman membuat kita fokus pada Tuhan, bukan kepada situasi. Jadi iman itu membuat kita fokus kepada Tuhan. Pribadi yang menolong, memberkati kita. Bukan kepada situasi yang ada di sekitar. Mau bagaimanapun situasi yang ada di sekitar kita, jangan hiraukan itu. Ya, fokuslah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Poin yang ketiga, percaya mendatangkan berkat dan mujizat. Contohnya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Ini satu komitmen yang luar biasa. Satu kepercayaan yang luar biasa terhadap Tuhan yang adalah pemilik hidup mereka. Ya. Ini luar biasa sekali. Dikatakan bahwa meskipun Tuhan Allah kami tidak sanggup melepaskan kami, ingatlah bahwa kami tidak akan menyembah. Jadi mereka waktu itu dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi mereka nggak mau, mereka datang di rumah mereka, mereka berdoa, mereka menyembah. Jadi ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga dilaporkanlah bahwa mereka tidak taat, mereka tidak tunduk kepada perintah raja. Akhirnya ditangkap. Mereka ditangkap. Mereka diikat, kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka bertiga itu diikat. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diikat. Lalu kemudian dibuang ke dalam perapian yang menyala. Wah, luar biasa. Dibuang. Nah, artinya bahwa orang percaya aja masih mengalami hal-hal yang demikian. Ya, mengalami kesulitan, mengalami masalah yang begitu hebat.
Apakah mereka luar biasa komitmen mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tapi itu tetap juga mengalami yang namanya. Tapi jadi pembelajaran adalah bagaimana Allah menyertai mereka. Setelah mereka dibuang ke dalam perapian, yang terjadi adalah mereka yang tadinya 3 orang saja, yang jalan di dalam perapian itu jadinya berapa? 4 orang. Mereka jalan santai, ya. Baju mereka tidak hangus, tidak terbakar. Bahkan rambut mereka pun sehelai pun tidak ada yang terbakar. Tidak ada yang rontok dari kepala mereka, tidak ada. Nah, ini bukti bahwa Allah menyertai. Betul, Alkitab katakan bahwa orang benar akan mengalami kesesakan. Tetapi Allah sendiri yang akan melepaskan mereka. Itu yang Alkitab katakan. Nah, ini terbukti. Terjadi mujizat yang luar biasa. Akhirnya apa? Raja Nebukadnezar dan semua orang melihat, menyaksikan betapa dahsyatnya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan sampai pada akhirnya dia menganjurkan untuk menyembah kepada Allah yang sama. Itu luar biasa sekali. Terjadi mujizat. Pertolongan Tuhan terjadi. Makanya saya selalu katakan bahwa bertindak dulu. Melangkah dulu, lakukan aja dulu. Tidak mungkin Tuhan tidak sertai. Tidak mungkin. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan bela, Tuhan pasti akan sediakan berkat-berkat untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, terjadi mujizat. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mujizat tidak ditentukan oleh apa yang terlihat oleh mata, melainkan oleh iman kita. Makanya Yesus selalu katakan bahwa ketika dia mendoakan yang sakit, jadilah seperti imanmu. Waktu dia bertemu dengan orang lumpuh, orang tuli, orang buta, dia selalu katakan, jadilah seperti imanmu. Haleluya. Apa yang kita imani di tahun 2025 ini? Apa yang kita imani kemudian di tahun 2026? Yesus selalu katakan, jadilah seperti imanmu. Apa yang kita percayai dari Allah, dari Yesus, dari Bapa yang memelihara hidup kita, maka itu yang akan terjadi. Waktu kita berpikir, kita mempercayai bahwa Dia adalah Bapa penolong dalam hidup saya, pemelihara, penyedia semuanya, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan semua dimulai daripada iman itu sendiri. Ya, jadi itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Biarlah kiranya kita semakin diberkati oleh Tuhan.